Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Putria Zahra dari kelompok 1 kelas R2D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprastha PGRI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi. Saya akan menjelaskan tentang alat ucap, yaitu bunyi-bunyi yang dihadirkan dari arus udara. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap yang lain. Bagaimana sih bunyi bahasa itu dihasilkan oleh manusia? Menurut Darjo Wijoyo, sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara melalui saluran di tenggorokan. Udara ini keluar melalui mulut atau hidung. Dalam perjalanan melewati mulut atau hidung, ada kalanya udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari mulut kita sebelum kemudian dilepaskan. Hasil bendungan udara inilah yang menghasilkan bunyi. Dengan demikian, bunyi bahasa bisa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang disebut dengan artikulator. Dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi stop atau hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Tahap pertama atau penutupan disebut implosif atau stop implosif. Tahap kedua atau pelepasan disebut eksplosif. Kedua, bunyi kontinum atau alir, yaitu kebalikan dari bunyi stop adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Berarti, bunyi-bunyi selain bunyi stop merupakan bunyi kontinum. Ketiga, bunyi afrikatif atau paduan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur, misalnya C dan J. Keempat, bunyi frikatif atau geser, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Misalnya F, V, S, Z, dan X. Kelima, bunyi trill atau getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Keenam, bunyi lateral atau samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau
kedua sisi-sisinya. Misalnya, L pada 5. Ketujuh, bunyi nasal atau hidung, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Misalnya, M dan N. Bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Bunyi dengan arus udara agresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. Arah arus udara dalam pembentukan bunyi bahasa dapat dibedakan atas agresif dan ingresif. Dalam kebanyakan bunyi bahasa, pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut agresif. Namun, dalam bahasa-bahasa tertentu, dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke paru-paru. Jika demikian, arah udara itu disebut ingresif. Arus udara agresif dibagi menjadi dua, yaitu agresif pulmonik dan agresif glotalik. Begitu juga arus udara ingresif dibagi menjadi dua, yaitu ingresif glotalik dan ingresif velarik. Agresif pulmonik ialah bunyi yang terbentuk dengan arus udara agresif atau keluar dengan mekanisme pulmonik. Mekanisme udara pulmonik ialah udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa sebagai tuturan dibentuk dengan cara agresif pulmonik ini. Demikian pula semua bunyi bahasa Indonesia dan kebanyakan bahasa Nusantara. Agresif glotalik ialah bunyi yang terbentuk dengan arus udara atau keluar, dengan mekanisme glotalik. Mekanisme glotalik terjadi dengan cara merapatkan pita-pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat sekali. Bersama-sama dengan itu seluruh rongga pangkal tenggorok atau laring disempitkan dan dinaikkan, sehingga udara dalam rongga mulut dan rongga kerongkongan atau faring terhambat serta tertekan. Saluran rongga, mulut, dan hidung ditutup. Kemudian, udara yang terhambat tertekan itu dihembuskan keluar dengan cara membuka saluran rongga mulut. Bunyi agresif glotalik ada dalam bahasa di Afrika, Indian Amerika, dan Kaukasus. Bunyi yang dihasilkan dengan proses agresif glotalik ini disebut bunyi ejektif. Dalam sistem tulisan, bunyi ejektif itu diberi tanda apostrof di sebelah atas kanan. Ingresif glotalik ialah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif atau masuk dengan mekanisme glotalik. Bunyi dengan arus udara ingresif mekanisme glotalik ini mungkin secara sempurna prosesnya sama dengan agresif glotalik. Jadi, merapatkan pita-pita suara sehingga glotis tertutup rapat sekali. Hanya bersama-sama dengan itu, rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan, tidak dinaikkan. Kemudian udara masuk. Letup hambat dengan mekanisme seperti itu terdapat dalam bahasa Toyolabal, salah satu bahasa Indian Amerika. Tetapi bunyi bahasa dengan tipe ini jarang. Proses yang lebih umum ialah pada waktu rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan tidak disertai dengan penutupan perapatan pita suara,
hanya tertutup tidak tertutup rapat sekali. Pita suara ikut bergetar. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dengan proses ingresif glotalik ini disebut bunyi implosif. Dalam sistem tulisan, bunyi implosif tipe ini ditandai dengan lengkung ke arah kanan. Bunyi-bunyi ini diantaranya terdapat dalam bahasa Sindhi, Swahili, Marwari, Ngada, dan Sau. Ingresif velarik ialah bunyi yang terbentuk dengan arus udara ingresif atau masuk dengan mekanisme velarik. Mekanisme udara velarik terjadi dengan menaikkan pangkal lidah ditempelkan pada langit-langit lunak. Bersama-sama dengan itu, kedua bibir ditutup rapat. Atau yang lebih umum ialah ujung atau daun lidah dan kedua sisi lidah dirapatkan pada gigi atas atau gusi dalam. Kemudian ujung lidah atau daun lidah dan kedua sisi lidah yang merapat pada gigi atau gusi dalam itu dilepaskan turun serta dikebelakangkan. Bibir dibuka sehingga ada kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut. Dengan demikian, memungkinkan udara luar masuk. Sedangkan pangkal lidah tetap berkontak hubungan dengan langit-langit lunak. Terjadilah bunyi klik sebagai akibat proses ingresif velarik, seperti terdapat dalam bahasa-bahasa Khoisa, seperti Bosman dan Hottentot, dan beberapa bahasa Bantu Selatan seperti Xhosa dan Zulu. Misalnya, dalam bahasa Zulu terdapat 3 jenis klik, yaitu klik dental, alveolar lateral, dan klik postal veolar. Dapat disimpulkan, bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sebagian besar bunyi-bunyi bahasa di dunia tergolong bunyi egresif, sedangkan bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Bunyi bahasa bisa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang disebut dengan artikulator. Demikianlah penjelasan saya mengenai alat ucap, yaitu bunyi-bunyi yang dihadirkan dari arus udara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dan banyak kekurangan di dalam video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.